sudi-sudi yang tidak berputar, stator. Di sini bisa dilihat bahwa ada 3 unit utama dari turbin gas, yaitu kompresor, kombustor, dan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Doni Christian Purba dengan NIM 18055310446. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil kerja praktek yang telah dilaksanakan. Jadi di sini saya mengangkat topik atau judul, yaitu analisa pengaruh beban operasi terhadap efisiensi GT1 atau gas turbin di PLTGU Tanjung Uncang, Batam. Adapun latar belakang yang menjadi acuan untuk pembuatan laporan ini, yaitu seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, permintaan akan kebutuhan listrik masyarakat semakin meningkat. Pemerintah pun terus berkonsentrasi terhadap pembangunan sarana pembangkit listrik dengan kapasitas yang tinggi. PT PLN Batam yang merupakan badan usaha milik negara di bawah naungan PT PLN Persero, PT PLN Batam melayani semua aspek kebutuhan listrik di Batam. Ada beberapa macam pembangkit listrik yang beroperasi hingga saat ini, di antaranya PLTGU, PLTU, PLTD, dan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG. Nah, kebutuhan listrik tidaklah tetap karena dipengaruhi oleh permintaan konsumen. Oleh sebab itu, PLTGU sering melakukan perubahan beban produksi untuk mengikuti permintaan konsumen. Dalam prosesnya, apabila PLTGU melakukan perubahan pada beban produksi, terjadi perubahan beban suplai bahan bakar, suplai udara pembakaran, gas buangnya, serta efisiensi dari pembangkit itu sendiri. Dengan mengetahui efisiensi pada unit dengan beban operasi yang berbeda, maka dapat diketahui pada unit PLTGU persentase efisiensi turbin gas. Di sini ada profil perusahaan dari BREK PLN Batam, di mana BREK PLN Batam ini memiliki visi yaitu menjadi penyedia listrik terbaik dan solusi terintegrasi untuk Asia Tenggara. Lalu ada misi dari BREK PLN Batam, yaitu menyediakan tenaga listrik secara efisien dan andal, serta jasa lainnya dalam bidang energi untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pelayanan yang terbaik dan bertumpu pada sumber daya manusia. Di sini ada sedikit sejarah bagaimana BREK PLN Batam terbentuk, yaitu pada 1 Januari 1993 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan OB. Pengelolaan ketenaga listrikan diserahkan ke PT PLN Persero wilayah khusus Batam. Lalu untuk selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000 status PLN Persero wilayah khusus Batam berubah menjadi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam atau PT PLN dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN Persero sebagai unit mandiri yang mengelola kelistrikan dari hulu sampai hilir. Dan pada Juni 2008, PT PLN Batam melakukan rebranding menjadi BREK PLN Batam hingga saat ini. Dan pada tahun 2015, BREK PLN Batam membantu PT PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau dengan terkoneksi Batam dan Bintan. Di sini ada profil dari PLTGU Tanjung Uncang yang menjadi tempat lokasi saya kerja praktek, di mana PLTGU Tanjung Uncang ini merupakan combined cycle gabungan antara gas dan uap, di mana pembangkit ini beroperasi atau pertama kali pada tanggal 15 November 2017 dengan produksi listriknya itu 120 MW. Lalu di PLTGU ini ada 2 gas turbin dengan masing-masing gas turbinnya itu memiliki power itu 45 MW. Itu maksimalnya 45 MW untuk satu gas turbin. Lalu ada 2 HRSG dan 1 steam turbin 40 MW. Dan untuk industri perusahaan pembuat
pembangkit ini yaitu Siemens. Dan untuk gas turbin itu menggunakan model Siemens SGT 800. Dan untuk yang steam turbin itu menggunakan Siemens SST 400. Nah, untuk bahan bakarnya itu natural gas. Cooling system di sini menggunakan cooling tower dengan sirkulasi dari air laut. Di sini ada outline dari PLTGO Tanjung Uncang. Bisa dilihat cukup tertata untuk tiap-tiap komponen pembangkitnya. Nah, di sini ada gas turbin generator. Untuk PLTGO Tanjung Uncang, hampir semua dia menggunakan jasa manufaktur dari Siemens. Untuk tipenya ini tipe industri SGT 800 dengan stek dari kompresornya itu 15. Dan turbin steknya itu 3 stek. Untuk kecepatan rotornya itu 6.600 rpm. Dan power outputnya itu 45 MW. Di sini ada landasan teori. Definisi turbin gas. Turbin gas merupakan pembangkit sederhana yang terdiri atas 4 komponen utama yaitu kompresor, ruang bakar, turbin gas, dan generator. Turbin berfungsi merubah gas panas, hasil pembakaran, dan ruang bakar menjadi putaran tenaga mekanis. Turbin terdiri dari deretan sudu-sudu yang berputar, rotor, dan sudu-sudu yang tidak berputar, stator. Di sini bisa dilihat bahwa ada 3 unit utama dari turbin gas yaitu kompresor, kombustor, dan turbin. Dan kita tahu bahwa turbin gas ini menggunakan siklus Brayton. Bisa dilihat untuk dari PV diagram dan TS diagramnya. Untuk langkah 1, 2 itu udara luar dihisap dan ditekan di dalam kompresor, menghasilkan udara bertekanan. Nah, ini langkah kompresi untuk langkah 1 dan 2. Untuk langkah 1 ke 2. Selanjutnya ada langkah 2 ke 3 itu udara bertekanan dari kompresor dicampur dengan bahan bakar. Dan terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan gas panas. Lalu langkah 3 ke 4 itu dari tes diagram, gas panas hasil pembakaran dialirkan untuk memutar turbin. Di sini ada bisa disebut langkah ekspansi. Lalu selanjutnya langkah 4 ke 1 itu gas panas dari turbin dibuang ke udara luar atau langkah buang. Di sini ada perhitungan yang akan dipakai untuk pengolahan data nanti, di mana di sini perhitungan yang entalpi dan menggunakan tabel gas ideal sebagai acuannya, karena di sini entalpinya untuk data aktual itu banyak yang tidak ada di tabel, jadi untuk mencari entalpinya itu digunakan sistem interpolasi pada tabel gas ideal. Bisa dilihat sini rumus mencari H1, H2, H2S, H3, H4, H4S, dan efisiensi kompresor, dan juga efisiensi turbin. Nah, ini ada data operasi GT1 pada tanggal 29 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021. Ini data yang bisa saya ambil pada saat kerja praktek, dan cukup sulit juga mengambil datanya. Tapi saya berusaha dan bisa dapat data ini, mana beban operasinya 43 MW, 44 MW, 45 MW. Dengan T1 yang bervariasi. Bisa dilihat di tabel. Untuk selanjutnya, karena keterbatasan waktu, jadi langsung ke hasil pembahasan yang sudah saya buat. Di sini ada efisiensi turbin dan efisiensi kompresor, di mana dengan beban 43 MW, efisiensi turbin itu 90,32%, dan efisiensi kompresornya itu 96,48%. Lalu ada beban operasi 44 MW,
efisiensi turbin itu 88,63% dan efisiensi kompresor 96,33%. Untuk beban operasi 45 MW, efisiensi turbin sebesar 88,47% dan efisiensi kompresor 93,13%. Di sini ada grafik efisiensi yang telah saya buat di sini. Untuk yang biru itu efisiensi turbin. Bisa dilihat untuk efisiensinya itu mengalami penurunan efisiensi turbinnya. Begitu juga dengan efisiensi kompresor. Mengapa? Karena beban operasi ini sangat berpengaruh, terutama untuk kinerja dari komponen yang ada, seperti kompresor dan turbin. Di sini ada kesimpulan dan saran, di mana yang pertama itu data beban operasi merupakan rata-rata dalam 24 jam. Dalam penulisan laporan kerja praktik ini diambil 3 data, yaitu terhitung dari tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian untuk data operasi Siemens diambil dari Center Control Room PLTGU Tanjung Uncang yang diawasi langsung oleh operator CCR. Yang kedua adalah efisiensi turbin gas mengalami penurunan jika beban operasi dinaikkan. Ya, penurunannya tadi terlihat pada beban 43 MW ke beban 44 MW. Yang ketiga itu kesimpulannya, efisiensi kompresor juga mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan sehingga masih dalam kondisi normal untuk melakukan kerja. Jadi untuk kompresornya sendiri masih sangat baik karena belum terlalu lama juga operasi dari PLTGU ini. Jadi masih sangat baik. Dan yang keempat, pengaruh beban operasi terhadap efisiensi turbin terlihat jelas dengan hasil perhitungan yang dijelaskan pada bab pembahasan. Makin ditambah beban operasi yang diberikan pada gas turbin, memacu semua komponen sistem turbin gas untuk kerja lebih ekstra. Jadi itu kesimpulannya. Di sini juga ada saran, itu perlu dilakukan preventif maintenance gas turbin agar performanya itu tetap terjaga, karena beban operasi yang diberikan itu tergantung kebutuhan. Jadi sewaktu-waktu berubah. Dan untuk proses pengambilan data sebaiknya perlu didampingi dan tidak sendiri karena berbahaya untuk di lapangan. Dan ketiga itu pastikan bekerja sesuai dengan alat pelindung diri dan SOP yang telah ditetapkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.